Bab 1490. Jika ada kehidupan selanjutnya. Charles Ma saat ini tampak sangat cuek. Hingga saat ini, Kaisar Feng selaku pendekar tingkat 8 satu-satunya keluarga kekaisaran Feng bisa-bisanya tidak ada niat untuk menyerang Joseph Bailey. Hal ini sungguh membuatnya sangat kecewa. Apa kamu bilang? Mendengar ucapan Charles Ma, Kaisar Feng tampak kesal dan muncul sekilas niat membunuh. Charles Ma tidak takut sama sekali akan tekanan aura Kaisar Feng. Ia memandang cuek berkata, "Aku bilang, dari hari ini, aku tidak hubungan lagi dengan keluarga kekaisaran Feng." Kaisar Feng berseru suram, "Kamu sedang cari mati." Dua pendekar alam transenden tingkat 6 terus mengikuti Kaisar Feng di belakang. Mereka berdua juga menatap tajam Charles Ma. Bagai sudah siap membunuhnya setelah perintah diberikan. Dalam keluarga kekaisaran Feng, pendekar di bawah alam transenden sudah menghilang semua. Orang-orang di sini adalah pendekar alam transenden. Melihat ini, Eric Feng seketika terkejut dan buru-buru maju ke depan berkata, "Mohon ayah redakan amarah. Entah gimana pun, Charles itu pewaris generasi ke-19 kita. Entah mengapa, Eric Feng yang penuh dendam terhadap Larry Feng dan Charles Ma mendadak membantu mereka bicara. Bahkan dirinya sendiri saja tidak menyangka. Mungkin karena mengetahui tujuan Larry Feng yang sesungguhnya. Melainkan ingin berebutan kekuasaan keluarga dengan dirinya. Lily Feng juga ikut bermohon. Mohon tahan amarah Anda, kakek. Kak Charles juga hanya ingin membalas dendam untuk ibunya. Jadi mengatakan hal-hal yang begitu gegabah. Harap Anda jangan mempercayainya." Usai berkata, ia memandang Charles Ma berkata, "Kak Charles, cepat beritahu kakek, kalau ucapan tadi hanya karena kesal saja, melainkan mau memutuskan hubungan." Charles Ma menyeringai dan memandang cuek wajah Kaisar Feng berkata, "Bahkan putra cucu sendiri saja tidak mau ditolong. Apa ia berhak dipanggil kakek? Keluarga macam gini, tidak butuh juga tidak masalah. Cari mati kau." Kaisar Feng seketika marah besar. Saat ini ia benar-benar ingin membunuh Charles Ma. Di dalam keluarganya, Kaisar Feng memang paling tua dan menjadi pemimpin. Sehingga ia tidak dapat menerima adanya yang lebih rendah dia yang menyinggung dirinya. "Mohon tahan amarah, Ayah satu." Eric Feng seketika panik dan buru-buru menegur Charles Ma. "Kamu jangan keras kepala lagi dan meminta maaf kepada kakekmu." Lily Feng juga ikut membujuk. "Kakak cepat meminta maaf kepada kakek. Bukankah kamu mau membalas dendam untuk ibumu? Kalau kamu mati, gimana kamu membalas dendamnya? Dengan bakatmu itu, kamu pasti bisa membalas dendam untuk istrinya." Charles Wu tidak menghiraukan mereka berdua, melainkan menatap dingin Kaisar Feng dengan raut wajah penuh keras kepala. Kecuali Kaisar Feng mau membantunya. Kalau tidak, ia tidak akan mengakui identitasnya. Kaisar Feng juga menatap kesal Charles Ma. Bahkan dengan sedikit niat membunuh yang cukup kuat. Charles Ma menunggu Kaisar Feng beraksi. Sedangkan Kaisar Feng menunggu Charles Ma meminta maaf. Sehingga keduanya tidak bertindak sama sekali. Hal ini membuat Eric Feng dan Lily Feng sangat kesal. Saat ini, Larry Feng tengah bertarung gila dengan Joseph Bailey. Setiap serangannya sangat kuat. Tapi karena Larry Feng hanya memiliki kemampuan tingkat 7. Meski sudah mengonsumsi pilnya, ia juga hanya bisa mencapai tahap awal tingkat 8. Sedangkan Joseph Bailey ini adalah pendekar yang sudah mencapai tingkat 8 selama belasan tahun. Mana mungkin bisa dikalahkan Larry Feng yang memakai pil obat. Duar. Pertarungan keduanya sangat sengit. Setiap serangan mereka juga penuh dengan aura menakutkan yang menyebar luas ke sekitar. Duar. Saat ini, Joseph Bailey mendaratkan telapak tangannya pada dada Larry Feng. Larry Feng langsung menyemburkan darah dan melayang ke belakang. Lagi-lagi terdengar suara kencang. Tubuh Larry Feng terjatuh keras di atas tanah. Kekuatan tingkat 8 Larry Feng ini juga seketika menghilang begitu saja. Di bawah keterkejutan orang-orang,
Mereka hanya menemukan rambut hitam Larry Feng yang seketika memutih. Sedangkan kulitnya yang terpampang juga pelan-pelan penuh dengan kerutan. Dalam beberapa saat, Larry Feng berubah menjadi tua. Apakah ini adalah efek samping pil kematian? Ada seseorang yang bergumam sendiri dengan kaget. Katanya, pendekar tingkat 7 yang memakai pil kematian bisa langsung menerobos ke tingkat 8. Tapi waktu efeknya hilang, masa hidupnya juga berkurang. Bisa dikatakan juga kalau Larry Feng yang awalnya berusia 50 tahun kini malah berubah menjadi orang tua berusia 70-80 tahun. Sedangkan aura pada tubuh Larry Feng juga seketika menghilang. Saat ini auranya samar-samar hanya tersisa aura alam raja saja. Bahkan kemampuan alam dewa tahap awal pun hilang. Ia merasa sangat tidak terima. Dan mengepal erat kedua tangannya. Sembari menatap kesal Yosef Bailey. Lalu menggertak gigi berkata, "Yosef Bailey, kamu akan mati. Akan mati dengan menyedihkan." Pandangan Yosef Bailey memancarkan sinar mengerikan yang memandang setia Larry Feng berkata, "Kalau aku mati dengan menyedihkan, kamu juga tidak ada kesempatan untuk melihatnya." Baru saja selesai berkata, aura tingkat 8 seketika meledak dari dalam tubuhnya. DUARR. Tanah di bawah kaki seketika meretak. Sejumlah kepingan batu juga mengitarinya. Bagai digerakkan oleh aura sekitarnya. Larry Feng tampak tidak takut sama sekali. Kemudian terbahak-bahak. "Yosef Bailey, mau kamu membunuhku? Kamu juga akan mati kok." "Bunuh!" Yosef Bailey berseru kesal. Lalu seketika menghilang dari tempat. Detik ini, semua orang keluarga Kekaisaran Feng terkejut. "Larry!" Eric Fang berteriak. Ia dan Larry Feng setidaknya masih kakak adik. Meski beberapa tahun ini sering bertarung. Tapi keduanya sangat paham. Sekalinya pertarungan mereka mencapai puncaknya. Entah siapapun itu, mereka akan menyisakan nyawa masing-masing. Tapi yang buat Eric Feng tidak terduga adalah Larry Feng sama sekali tidak ada pikiran untuk berebutan kekuasaan dengan dirinya. Ternyata ia sudah merencanakan segala ini dan hanya menunggu hari ini menggunakan Charles Ma untuk memancing Yosef Bailey. Hanya saja, ia kira dirinya dapat membalas dendam untuk istrinya dengan pil kematian. Tapi sekarang malah baru menyadari bahwa dirinya tetap bukanlah musuh Yosef Bailey meski sudah mengonsumsi pil kematian. "Ayah!" Charles Ma berteriak sedih. Garis-garis darah pada wajahnya menjadi semakin banyak. Sebuah aura kultivasi yang mengerikan juga semakin terpancar dari dalam tubuhnya. Ia juga langsung menyerang Yosef Bailey tanpa ragu sama sekali. Hanya saja Yosef Bailey ini adalah pendekar tingkat 8. Mana mungkin Charles Ma bisa melawannya usai melihat pertarungannya dengan Larry Feng. Sedangkan Larry Feng langsung menangis kencang usai mendengar Charles Ma memanggilnya ayah. Ia tiba-tiba tertawa kencang. "Ayah yang bersalah kepadamu. Nak, jika ada kehidupan selanjutnya, ayah akan menebusnya." Usai berkata, sebuah aura yang mengerikan terpancar dari tubuh Larry Feng. Ia mau meledakkan diri sendiri. Seorang pendekar alam transenden berseru kejut. Bersambung. Bab 1491. Mutiara bergerak janggal. Saat Master Alam Transenden mengeluarkan aura bela diri di dalam tubuhnya sampai ke batas ekstrim. Sepenuhnya melebihi kemampuan menanggungnya. Maka tubuhnya akan meledak. Mengeluarkan kekuatan yang melebihi tingkatan bela dirinya. Yaitu juga, Larry sendiri adalah Master Alam Transenden tingkat 8. Bila dia meledakkan diri, maka akan mengeluarkan kekuatan yang jauh melebihi alam transenden tingkat 7. Paling tidak serangan sekuat tenaga alam transenden tingkat 8. Yosef Bailey sendiri adalah Master Alam Transenden tingkat 8. Bahkan dia takutnya tidak mampu menahan serangan penuh Master Alam Transenden tingkat 8. "Yosef, matilah!" Kaki Larry bergerak. Seketika muncul di hadapan Yosef.
Kedua lengannya memeluk Yosef erat-erat. Merasakan Larry menggerakkan aura bela diri di dalam tubuh. Mata Yosef memicing. Dengan geram berujar, "Apa kamu sudah gila? Cepat berhenti meledakkan dirimu sendiri." Hahaha. Larry tertawa keras. "Yosef, kamu juga bisa takut. Walaupun tidak dapat membunuhmu, aku juga akan membuatmu membayar harga yang sangat besar." Selesai bicara, aura bela diri di tubuhnya meningkat pesat. Alasannya karena meminum pil kematian. Sedangkan tanda vitalnya hampir menghilang. Larry yang sudah tua, rambutnya dengan cepat kembali menjadi hitam. Kulitnya yang berkeriput juga kembali menjadi normal dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sebuah aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Yosef berusaha melepaskan diri dari Larry. Namun dia menyadari dengan kekuatannya di alam transenden tingkat 8. Tak disangka dia tidak dapat lepas dari Larry. Semua orang keluarga Kekaisaran Feng menatap Larry yang terlihat gila sambil terbengong. Ada rasa tidak tega dalam tatapan Kaisar Feng. Sepasang tangannya mengepal erat-erat. Sudah sampai ke langkah ini, dia tetap tidak dapat menyerang Yosef Bailey. Karena dia adalah pemimpin keluarga Kekaisaran Feng. Bila dia maju, maka sama saja keluarga Kekaisaran Feng berperang dengan keluarga Kekaisaran Bailey. Yang satu keluarga kekaisaran legendaris. Yang satu keluarga seni bela diri legendaris. Benar-benar bukan keluarga di satu tingkatan yang sama. Keluarga Bailey adalah keluarga seni bela diri legendaris. Latar belakangnya sangat mengerikan. Sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Kekaisaran Feng. Kemampuan Yosef sangat kuat. Namun dia bukan yang terkuat di dalam keluarga Bailey. Ada beberapa master yang memiliki tingkatan yang sama dengannya. Sedangkan kemampuan pemimpin keluarga Bailey takutnya sudah mencapai alam transenden tingkat 9. Master yang benar-benar berdiri di puncak dunia. Jadi saat ini dia hanya bisa diam saja melihat putranya akan meninggal. Sepasang mata Charles merah, menatap lekat Larry, meraung keras. "Ayah, anggap aku memohon kepadamu. Menyerahlah. Asal masih hidup, semuanya masih mungkin. Percaya kepadaku. Suatu hari aku akan membuat keluarga Bailey membayar harganya." Dia ingin melesat maju menghentikan Larry. Namun aura bela diri Larry dan Yosef terlalu kuat. Dia sama sekali tidak dapat mendekat. Hanya saja, Larry sudah bertekad meledakkan diri untuk membuat Yosef terluka parah. Bagaimana mungkin Charles dapat menghentikannya? Sekujur tubuh Larry dipenuhi dengan aura mengerikan. Seiring aura di tubuhnya semakin lama semakin kuat, muncul banyak bekas luka pada tubuhnya. Hanya dalam waktu sebentar, dia sudah berubah menjadi seorang manusia darah. Tubuhnya perlahan membesar dengan cepat, seperti sebuah balon. Yosef yang dipeluk erat oleh Larry, saat ini juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari kekangan Larry. Namun bagaimanapun dia meronta juga tidak berhasil. "Ayah, jangan. Aku mohon kepadamu jangan melakukannya." Charles meraung pilu. Tidak tahan dengan ayahnya yang meninggal dengan cara seperti ini. Namun di saat ini, sebuah aura bela diri yang mengejutkan tiba-tiba meledak. Saat ini, tatapan semua orang terarah ke sana. Karena orang yang mengeluarkan aura bela diri ini bukanlah Larry dan Yosef, melainkan Jerry yang terus duduk bersila dan berlatih setelah terluka parah karena Yosef. Boom! Permukaan tanah di sekitar Jerry mulai bergetar. Muncul satu demi satu retakan seperti sarang laba-laba. Tidak hentinya merambat ke sekitar. Alam transenden tingkat 6. Saat Kaisar Feng memandang Jerry, ekspresinya tercengang. Barusan Jerry masih seorang master alam transenden tingkat 5. Lagi pula terluka parah. Namun yang tidak diduga adalah, dalam keadaan yang hampir putus asa seperti ini, Jerry tak disangka mencapai alam transenden tingkat 6. Saat Jerry berada di alam transenden tingkat 5, dia dapat mengeluarkan kekuatan setara alam transenden tingkat 7. Sekarang dia sudah mencapai alam transenden tingkat 6.
Kekuatan seperti apa yang dapat dia keluarkan? Paman Feng. Jerry tiba-tiba bicara. Sebuah aura bela diri yang lembut keluar dari tubuhnya. Seperti secercah cahaya matahari dalam musim dingin. Menyinari tubuh Larry. Larry menatap Jerry. Menggertakkan gigi berkata, "Jerry, berjanji padaku. Lindungi Charles." Jerry berkata sungguh-sungguh. "Dia adalah saudaraku. Tanpa kamu berpesan padaku, aku juga akan menjaganya. Dia tidak mudah baru mengakuimu sebagai ayah. Kamu sudah ingin meninggalkannya. Apa kamu tidak merasa berbuat seperti ini sangat kejam? Jangan meledakkan diri. Aku akan membantumu melawan Yosef. Walaupun sekarang tidak dapat membunuhnya, suatu hari nanti akan membuatnya membayar harganya. Walaupun dia mencapai alam transenden tingkat 6. Namun dia tidak akan dengan begitu sombong mengira dirinya dapat membunuh Master Alam Transenden tingkat 8. Dengan kekuatannya saat ini, setelah mengerahkan seluruh tenaga, paling banyak dapat mengerahkan kekuatan setara dengan Master Alam Transenden tingkat 7 puncak atau Master Alam Transenden tingkat 8 tingkat awal. Bila ingin membunuh Master Alam Transenden tingkat 8, jangankan master yang sudah bertahun-tahun memasuki alam transenden tingkat 8. Bahkan seorang master yang baru memasuki alam transenden tingkat 8 juga belum tentu dapat dia bunuh. Semakin kuat kemampuannya, dia semakin dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya master alam transenden tingkat 8. Tatapan Jerry penuh rasa memohon. Paman Feng, menyerahlah. Dia tidak ingin saudaranya baru mengakui ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Charles menatap Larry dengan mata memerah. Hampir dengan suara bergetar berkata, "Ayah, aku mohon kepadamu, singkirkan pikiran untuk meledakkan diri." Tatapan Larry sangat gigih. Menatap Charles dalam-dalam sebentar, lalu menggertakkan gigi berkata, "Anakku, ayah minta maaf kepadamu. Tapi bila ayah tidak berbuat seperti ini, dia akan membunuhmu." Selesai bicara, dia menggertakkan gigi berujar, "Yosef, matilah." Ah! Dia mendongak dan berteriak. Teriakannya mengguncangkan bumi. Bum bum bum. Permukaan tanah di sekitar langsung retak. Debu berhamburan ke udara. Sedangkan tubuhnya semakin bengkak. Kulitnya dipenuhi bekas luka yang berdarah-darah. Boom! Terdengar suara keras. Hujan darah turun di mana-mana. Udara dipenuhi dengan bau amis darah yang kental. Tubuh Larry menghilang. Sedangkan di tengah suara keras ini, pakaian Yosef compang camping. Sekujur tubuhnya penuh luka. Aura di tubuhnya juga sangat lemah. "Ayah!" Charles berseru keras. Melihat ayahnya menjadi hujan darah begitu saja, dia tak dapat menerima kenyataan yang kejam ini. "Tidak, tidak, tidak!" Charles berteriak marah. Sepasang matanya merah. Warna merah di wajahnya menyebar ke seluruh wajah seperti jaring laba-laba. "Yosef, matilah!" Dia berkata dengan ekspresi bengis. Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Charles di saat ini seperti iblis yang berasal dari neraka. Bahkan Jerry merasa gemetar. Di saat ini, mutiara misterius sebesar telur merpati yang dia dapatkan dari ruang rahasia di Villa Summer sebelumnya, tiba-tiba entah kenapa menjadi gelisah. Sebuah aura mengerikan keluar dari mutiara itu. Selanjutnya, mutiara itu seperti memiliki kehidupan. Terbang keluar dari saku Jerry seperti sebuah peluru yang melesat cepat. Seketika menuju tubuh Charles. Bersambung. Bab 1492. Beraliansi melawan. Apa itu? Ada seorang master alam transenden bertanya dengan wajah kaget. Mereka hanya melihat sebuah sinar berkilat. Namun sinar cahaya itu sangat cepat. Sedangkan fokus mereka dari awal bukan pada Jerry. Hanya setelah mutiara terbang keluar dari saku Jerry, mengeluarkan sebuah aura bela diri mengerikan, baru menarik perhatian mereka. Saat mereka tersadar, mutiara sudah menghilang.
Hanya Jerry yang tahu mutiara misterius sebesar telur merpati yang dia dapatkan dari Villa Summer itu terbang sendiri keluar. Masuk ke dalam tubuh Charles. Saat mutiara masuk ke dalam tubuh Charles bergetar hebat, membeku di tempat. Detik selanjutnya, sebuah aura bela diri yang semakin mengerikan keluar dari tubuhnya. Di awal tingkatan bela diri Charles hanya berada di tingkatan alam dewa puncak. Namun saat mengetahui dulu ibunya dibunuh oleh Yosef demi menyelamatkannya, di bawah kemarahan, dia mencapai alam transenden. Namun setelah mengeluarkan kekuatan darah leluhur, dia mempunyai kekuatan setara alam transenden tingkat 3. Sedangkan sekarang, setelah mutiara misterius itu berinisiatif masuk ke dalam tubuhnya, aura bela diri pada tubuhnya langsung meningkat. Boom boom boom. Satu demi satu aura bela diri yang sangat mengerikan tidak hentinya keluar dari tubuhnya, bergulung ke segala arah. Tanah mulai bergetar. Para master di bawah alam transenden tingkat 5 mundur berturut-turut di bawah hantaman aura bela diri yang mengerikan ini. Apa yang sudah terjadi? Kata seseorang sambil menatap Charles dengan tatapan tidak percaya. Semua orang di tempat tahu. 1 jam yang lalu, tingkatan bela diri Charles masih berada di alam dewa puncak. Dapat mencapai alam transenden di bawah kemarahan sudah cukup membuat orang tercengang. Namun selanjutnya, kekuatannya meningkat. Dengan bantuan darah leluhur, memiliki kekuatan alam transenden tingkat 3. Sekarang, tidak tahu apa yang terjadi padanya. Mereka dapat merasakan aura bela diri pada tubuhnya tidak hentinya meningkat dalam waktu singkat. Kultivasi bela dirinya setara dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Mata Kaisar Feng terbelalak. Dengan tidak percaya berkata, bagaimana mungkin? Bahkan dia pun merasa tidak percaya. Seseorang dengan tingkatan bela diri alam dewa puncak dapat meningkatkan kemampuannya sampai ke alam transenden tingkat 7 puncak dalam waktu 1 jam. Dia tidak pernah mendengar perubahan seperti ini. Yosef tentu saja juga merasakan aura Charles yang bertambah. Dia sudah terluka parah saat Larry meledakkan diri. Tapi bagaimanapun juga dia adalah master alam transenden tingkat 8. Meskipun terluka, dia tetap memiliki kekuatan alam transenden tingkat 8 tahap awal. Akan tetapi setelah merasakan aura Charles, ekspresinya menjadi marah. Dengan geram berkata, aku tahu kamu bukan hanya mendapat darah leluhur Bailey, namun juga mendapatkan harta karun keluarga Bailey. Mutiara Haus Hara. Dalam legenda, bila memadukan darah leluhur Bailey dengan mutiara haus darah, maka kemampuan orang itu akan meningkat pesat dalam waktu sebentar. Tingkatan bela dirimu yang sebenarnya seharusnya adalah alam transenden tingkat 1. Namun dapat mengeluarkan kekuatan setara dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Selain penjelasan ini, tidak mungkin ada kemungkinan lain. Hari ini kamu harus ikut denganku pergi ke keluarga Bailey. Ucapan Yosef membuat Jerry segera mengetahui asal-usul mutiara itu. Tak disangka mutiara itu ternyata harta karun keluarga Bailey. Hanya saja kenapa harta karun keluarga Bailey ada di keluarga Kekaisaran Feng? Apakah ini rencana Larry memberikan mutiara ini kepada Charles melalui dirinya? Hal yang terjadi hari ini membuatnya merasa janggal. Dia merasa ada tidak beres. Namun juga tidak tahu apa. Saat ini, aura bela diri pada tubuh Charles sudah mencapai puncak. Setelah mencapai alam transenden tingkat 7 puncak, aura itu berhenti meningkat. Bunuh! Dia berteriak marah. Kakinya menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya menghilang di tempat, langsung melesat ke arah Yosef. Saat Charles menyerbu ke arah Yosef, Jerry juga menyerbu ke arah Yosef. Tingkatan bela dirinya mencapai alam transenden tingkat 6. Sudah berhasil melakukan teknik pernapasan tingkat 7 kitab jalan besar surga. Yaitu juga, sekarang dia dapat mengeluarkan kekuatan setara alam transenden tingkat 7 hanya dengan menggunakan teknik pernapasan tingkat 7. Sedangkan dia juga memiliki garis keturunan bengis. Kekuatannya masih bisa meningkat lagi. Jadi,
Kemampuan terkuatnya saat ini seharusnya adalah alam transenden tingkat 7 puncak sampai alam transenden tingkat 8 tahap awal. Boom! Di saat ini, Charles menyerbu duluan ke depan Yosef, mengayunkan sebuah tinju berat yang penuh dengan niat membunuh. Yosef mengangkat tangan untuk menghadang. Serangan Charles tidak menimbulkan luka serius untuk Yosef. Tidak tahu diri, Yosef tiba-tiba mengangkat lengannya. Satu serangan mendarat di dada Charles. Tubuh Charles langsung melayang. Alam transenden tingkat 7 memang sebuah rintangan. Ingin menggunakan kekuatan alam transenden tingkat 7 untuk mengalahkan master alam transenden tingkat 8 sangatlah sulit. Satu orang yang cari mati lagi. Setelah membuat Charles melayang dengan satu serangan, Jerry juga menyerangnya. Dia berteriak marah. Kakinya menginjak tanah dengan keras. Selanjutnya tangan kanannya memukul ke arah Jerry. Boom! Detik berikutnya, pukulan mereka beradu. Sebuah aura bela diri mengejutkan menyebar ke sekitar. Jerry merasa sebuah kekuatan menghancurkan yang mengerikan menyebar di lengannya. Seperti akan merusak kehidupan di dalam tubuhnya. Ekspresi Yosef terkejut. Saat dia menyerang Charles, dia masih menahan diri. Bagaimanapun di dalam tubuh Charles masih ada darah leluhur. Di dalam tubuhnya juga ada harta karun keluarga Bailey. Mutiara haus darah. Namun saat Jerry menyerang, dia langsung mengerahkan seluruh tenaga. Walaupun lukanya sangat parah, namun tetap memiliki kekuatan alam transenden tingkat 8 tahap awal. Namun serangannya barusan tak disangka tidak dapat membuat Jerry melayang. Hanya membuat Jerry mundur beberapa langkah. Itu saja. Kaisar Feng yang diam saja dari tadi, di saat ini membelalakkan mata. Dengan tidak percaya berkata, bagaimana mungkin? Seorang Master Alam Transenden tingkat 6. Tak disangka dapat melawan Master Alam Transenden tingkat 8 tahap awal dan tidak kalah. Sejak kapan Master Alam Transenden tingkat 8 sekuat ini? Dia merasa sudah menyaksikan semua hal yang tidak dapat dipercaya seumur hidupnya dalam satu hari ini. Di saat ini, Charles yang dipukul hingga melayang oleh Yosef, sekali lagi menyerbu ke arah Yosef. Bunuh. Jerry juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu ke arah Yosef. Tidak peduli Charles atau dia. Tidak ada harapan apapun untuk membunuh Yosef dengan kekuatan sendiri. Walaupun mereka beraliansi, harapan itu juga sangat kecil. Namun sekarang Charles dipenuhi keinginan membunuh terhadap Yosef. Dia hanya dapat memilih beraliansi dengan Charles untuk melawan bersama. Boom boom boom. Keduanya melakukan serangan gila-gilaan terhadap Yosef. Awalnya semua orang mengira Jerry dan Charles beraliansi. Sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa kepada Yosef. Namun sekarang mereka tahu mereka salah. Kerja sama Jerry dan Charles sangat sempurna. Di bawah kerja sama mereka, benar-benar dapat mengeluarkan kemampuan yang melebihi kekuatan mereka. Di saat ini, sesosok master berjubah hitam muncul di samping tanpa suara. Dia menyilangkan tangan di depan dada, terkekeh menatap beberapa orang yang sedang bertarung itu. Berkata, yang satu garis keturunan bengis. Yang satu darah leluhur Bailey ditambah mutiara haus darah. Benar-benar beruntung. Bersambung. Bab 1493. Charles menghilang kendali. Siapa? Kehadiran master berjubah hitam ini membuat semua orang terperanjat. Bahkan tatapan Kaisar Feng juga menjadi serius. Karena dia tidak bisa merasakan aura bela diri apapun dari lawan. Lawan seperti seorang orang normal. Sedangkan dia sendiri adalah Master Alam Transenden tingkat 8. Tapi bahkan dia tidak dapat menebak tingkatan Master berjubah hitam yang hadir ini. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan lawan jauh di atasnya. Atau, dia adalah Master Alam Transenden tingkat 9. Teringat ini. Rasa kaget dalam tatapan Kaisar Feng semakin besar. Siapa Anda? Ada urusan apa datang ke istana keluarga kekaisaran Fengku?
Kaisar Feng memandang Master berjubah hitam. Bertanya dengan suara berat. Master berjubah hitam menatap Kaisar Feng. Menunjukkan wajah yang mengenakan topeng logam. Matanya yang dingin membuat Kaisar Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Master berjubah hitam berkata dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu. Hari ini aku datang tidak ada hubungannya dengan keluarga Kekaisaran Feng. Kaisar Feng mengernyit mendengarnya. Dia bahkan tidak dapat menebak tingkatan master misterius ini. Atau bagaimana dia muncul. Namun sekarang malah berkata dia tidak memenuhi syarat untuk tahu siapa dirinya. Setelah master berjubah hitam selesai bicara, tatapannya terjatuh kepada 3 orang yang sedang bertarung. Saat ini, Charles seperti orang gila. Sekujur tubuhnya dipenuhi kekuatan. Setiap serangannya seperti serangan terkuat darinya. Seakan dia tidak merasa lelah sedikitpun. Setelah Jerry mengerahkan garis keturunan bengis, kekuatannya juga bertambah. Hampir setara dengan kekuatan alam transenden tingkat 8. Di bawah kerjasama dengan Charles, terlihat semakin kuat. Di bawah aliansi keduanya, Yosef berulang kali terdesak mundur. Dia sudah terluka parah karena Larry meledakkan diri. Sekarang kembali diserang oleh serangan sengit aliansi Jerry dan Charles. Tubuhnya yang sudah terluka parah saat ini semakin parah. Boom! Jerry dan Charles berulang kali mengerahkan serangan. Tubuh Yosef langsung terhantam mundur 3-4 langkah. Menyemburkan darah segar. Aura di tubuhnya seketika jauh lebih lemah. Ekspresi Yosef sangat bengis. Dia seorang master alam transenden tingkat 8 dari keluarga seni bela diri legendaris. Di dalam keluarga Bailey, dia juga termasuk keberadaan yang unggul. Kapan pernah menerima penghinaan seperti ini? Di saat ini, tak disangka dia tertekan oleh 2 orang anak muda yang tidak sampai berumur 30 tahun. Bila membiarkan keduanya melanjutkan menyerang dirinya, dia sangat mungkin akan terbunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Semangat bertarung Charles sangat besar. Sekali lagi menyerbu ke arah Yosef. Charles. Jerry tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bergegas berseru keras. Namun Charles seperti tidak mendengar suaranya. Menyerbu ke arah Yosef. Melakukan serangan dengan gila-gilaan. Yang membuat Jerry terkejut adalah Charles baru mencapai alam transenden. Namun setelah mutiara haus darah terbang masuk ke dalam tubuhnya, kekuatannya tak disangka meningkat sampai tahap seperti ini. Yang utama adalah, keduanya sudah beraliansi melawan Yosef selama ini. Namun Charles tidak hanya tidak lelah sedikitpun. Sebaliknya semakin kuat. Seakan tubuhnya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Saat ini, kemampuan Charles tak terbatas mendekati alam transenden tingkat 8. Cari mati. Melihat Charles begitu berani menyerbu ke arah dirinya sendirian, niat membunuh dalam tatapan Yosef semakin besar. Tiba-tiba mengayunkan pukulan. Boom! Pukulan keduanya beradu. Tiba-tiba sebuah aura yang mengerikan keluar dari tubuh keduanya. Langsung bergulung ke segala arah. Boom! 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 Permukaan tanah di bawah kaki keduanya retak. Debu di sekitar berhamburan. Tubuh Charles dan Yosef juga melayang ke arah yang berlawanan. Charles mundur 7-8 langkah. Sedangkan Yosef juga mundur 3 langkah. Charles dapat membuat Yosef terdesak sampai seperti ini sendirian memang sangat mengerikan. Dengan tubuh Charles yang seakan tidak kenal lelah saat ini, takutnya tidak perlu waktu lama. Kekuatannya benar-benar dapat setara dengan alam transenden tingkat 8. Sebaliknya, seiring bertambahnya luka Yosef, serta energi yang terkuras banyak, kekuatannya juga semakin lama semakin lemah. Saat itu, Yosef sangat mungkin akan dibunuh oleh Charles. Charles. Jerry bergerak. Memanfaatkan kesempatan Charles terdorong mundur. Dia bergegas ke sisi Charles. Dengan ekspresi serius menatap Charles bertanya, "Sebenarnya kamu kenapa?" Dia merasa keadaan Charles saat ini sangat janggal.
seperti seekor binatang liar yang hilang kendali. Melihat sepasang mata Charles yang merah, kulitnya yang terpapar udara dipenuhi dengan alur berwarna merah, terlihat sangat mengerikan. Sepasang matanya yang merah menatap Jerry dengan tajam, membuat Jerry merasa begitu asing. Benar saja, apa Charles sudah benar-benar hilang kendali? Boom! Dalam sekejap, Charles tiba-tiba mengayunkan pukulan, langsung memukul dada Jerry. Jerry sama sekali tidak memiliki persiapan apapun, juga tidak pernah menyangka Charles akan menyerang dirinya. Begitu menyerang langsung mengerahkan serangan berat. Saat semuanya terkejut, tubuh Jerry melayang. Boom! Tubuh Jerry melayang belasan meter jauhnya, terjatuh keras ke tanah. Dia langsung menyemburkan darah. Wajahnya pucat pasi. Charles. Jerry merangkak berdiri dari tanah dengan kesulitan, menatap Charles yang dipenuhi keinginan membunuh. Hatinya mencelos. Sekarang dia sudah yakin Charles benar-benar hilang kendali. Sebelumnya, Charles masih baik-baik saja, walaupun sangat marah. Dia juga hanya mengaktifkan darah leluhur Bailey, lalu mengeluarkan kekuatan yang jauh melebihi dirinya. Sama sekali tidak terlihat akan hilang kendali. Namun sekarang, sepasang matanya merah darah. Bahkan Jerry tidak mengenalinya lagi. Ini hanya dapat membuktikan dia sudah hilang kendali. Karena bukan darah leluhur Bailey yang membuatnya hilang kendali, maka hanya mungkin mutiara misterius yang Jerry dapatkan dari ruang rahasia Villa Summer. Setelah berinisiatif terbang masuk ke dalam tubuh Charles, membuatnya hilang kendali. Saat ini, sebuah aura bela diri yang sangat kejam dan mengerikan keluar dari tubuh Charles. Bahkan Jerry merasakan aura mengerikan yang membuatnya berdebar. Kaisar Feng terperanjat, menatap Charles dengan tajam berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi padanya?" Di saat ini, Master berjubah hitam yang terus menonton pertarungan berkata, "Darah leluhur Bailey adalah garis keturunan pelatihan super yang bahkan jarang ditemui dalam 100 tahun di dalam keluarga Bailey. Sedangkan dalam legenda, mutiara haus darah memiliki efek menelan kehendak. Kekuatan Master yang mendapatkan mutiara haus darah akan meningkat pesat. Karenanya mutiara haus darah menjadi barang berharga yang diperebutkan oleh Master bela diri di dunia. Terakhir mutiara haus darah didapatkan oleh leluhur keluarga Bailey, lalu menyatukan mutiara haus darah ke dalam tubuhnya, lalu bekerja sama dengan garis keturunan darah leluhur Bailey-nya. Kemampuannya berkembang pesat. Hanya saja, bahkan leluhur keluarga Bailey juga tidak menyangka dirinya ternyata tidak dapat mengendalikan mutiara haus darah. Pada akhirnya, mutiara haus darah juga sepenuhnya menelan kehendaknya. Sejak itu, dia menjadi sebuah monster berbentuk manusia. Benar-benar berubah menjadi orang gila. Selanjutnya menghilang. Sampai saat itu, mutiara haus darah juga sepenuhnya menghilang dari dunia. Sedangkan tidak ada lagi orang yang tahu keberadaan mutiara haus darah. Sampai hari ini, mutiara haus darah kembali muncul di antara manusia. Sekujur tubuh Jerry bergetar mendengar ucapan Master berjubah hitam. Bertanya, "Maksudmu adalah, kehendak saudaraku sudah ditelan mutiara haus darah. Jadi dia sepenuhnya hilang kendali." Bersambung.